Semoga ikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan syariat ajaran Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab tauhid yang kemarin kita sudah membahas tentang termasuk kesyirikan adalah menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum penyembelihan ini ada 3 yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan sampai kita menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah. Yang kedua, jangan sampai kita menyembelih binatang menyebut nama Allah tapi bukan karena Allah. Ini syirik. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menyembelih dengan menyebut nama Allah, menyembelih karena Allah, tapi disembelih di tempat yang biasa dipakai menyembelih untuk sembahan, untuk dipersembahkan kepada jin-jin atau makhluk-makhluk gaib yang lain. Ini juga kesyirikan. Jadi 3 ini disebut oleh para ulama yang sudah saya jelaskan kemarin, hukum-hukum yang sangat urgen dalam penyembelihan. Dan penyembelihan ini saya sudah bilang kepada antum, berdasarkan penjelasan para ulama, dia adalah ibadah yang paling besar. Dan dia adalah salah satu ibadah wujud kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, anna salata wa dzabha lillahi min a'zami madzahiri syukrillah. Salat dan menyembelih itu adalah 2 amalan yang paling tinggi, yang paling besar wujud kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata bil fa dala ala sabab. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada waktu menyebutkan tentang perintah menyembelih, Allah bilang, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang sebelumnya Allah bilang, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat besar. Fasholli li rabbika wanhar. Untuk itu salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka salat dan menyembelih ini adalah 2 ibadah yang paling besar wujud kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang dimaksud dengan fasholli li rabbika wanhar di surah Al-Kautsar ayat 2 ini, maksudnya salatlah untuk Tuhanmu salat 5 waktu, wanhar sembelilah, maksudnya sembelih binatang kurban. Makanya kalau antum baca tentang tuntunan fikih, para ulama ada 2 pendapat tentang masalah hukum menyembelih binatang kurban. Imam Malik rahimahullah dan kawan-kawannya mengatakan bahwa menyembelih binatang kurban di Idul Adha dan 3 hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak berkurban, berdosa dia. Ini diantara dalil yang dipakai oleh Imam Malik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kata Imam Malik, di dalam Al-Qur'an, kalau ada 2 perintah yang beriringan, jikalau perintah yang pertama wajib, maka perintah yang kedua akan menjadi wajib. Coba lihat, aqimis sholata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Salat hukumnya wajib, zakat menjadi wajib karena beriringan. Atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Taat kepada Allah wajib, taat kepada Rasul juga wajib karena beriringan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya sama sekali, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Menyembah kepada Allah hukumnya wajib dan tidak menyekutukannya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua juga hukumnya wajib karena beriringan. Nah, di sini Allah bilang, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat hukumnya wajib, berarti berkurban juga hukumnya wajib. Ini menurut mazhab Imam Malik. Dan Imam Malik tidak mencukupkan dengan satu dalil ini. Ada hadis yang lain yang dipakai oleh Imam Malik mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Yaitu hadis Nabi SAW
Man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Kata Nabi, siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum selesai pelaksanaan sholat Id, ulangi. Enggak sah. Kata Imam Malik, andai ini bukan perbuatan yang wajib, maka Nabi enggak usah suruh ulang. Kalau cuma sunnah kuat, ya salah biar dong, enggak usah diulangi. Tapi Nabi bilang, man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Siapa yang belum turun khotib dari mimbar pada waktu pelaksanaan Idul Adha, sudah disembelih kambingnya atau sapinya, tidak sah korbannya. Maka Nabi bilang, falyu'id, ulangi. Maka dari sini kemudian Imam Malik mengatakan wajib. Coba lihat, Nabi suruh ulang. Kalau perkara yang sunnah, nggak usah diulang. Cuman sunnah kuat. Ya. Nah ini dalil yang kedua dipakai oleh Imam Malik mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Yang ketiga, dalil Imam Malik, hadis Nabi SAW yang dengan tegas mengatakan, man kana lahu si'atan walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara kalian memiliki kelebihan kelapangan harta namun dia tidak berkurban di Idul Adha, jangan coba-coba mendekati tempat salat kami. Padahal kita melihat tuntunan fikih Idul Fitri dan Idul Adha ini, Nabi memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk datang ke tempat sholat. Baik laki-laki ataupun perempuan, yang muda ataupun yang tua, yang kecil ataupun yang besar. Sampai perempuan-perempuan haid pun kata Nabi, wal ya'tazilnal huyadul musalla. Perempuan-perempuan haid datang tapi jangan dekat tempat sholat. Sampai perempuan haid disuruh datang melihat syiar Islam. Tapi orang yang punya kelapangan harta kemudian tidak berkurban, kata Nabi, wal ya'tazilnal musalla. Man kana lahu si'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa memiliki kelapangan harta namun dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekati tempat salat kami. Nah, ini sangat jelas kata Imam Malik bahwa berkurban hukumnya wajib. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya satu amalan sunnah tapi Nabi tidak pernah tinggalkan. Pendalilan juga cukup banyak, saya tidak perlu masuk ke situ. Yang saya ingin sebutkan kepada antum bahwa tidak terlalu penting bagi kita kurban itu apakah wajib ataupun sunnah muakkad. Yang paling penting bagi kita adalah antum berkurban atau tidak. Jangan sampai kredit motor kita mampu, kredit mobil kita boleh, kredit rumah, Masya Allah ada. Datang kumpul uang untuk arisan kurban, ya masih pikir-pikir. Ya, padahal Masya Allah kata Nabi SAW, bikulli sa'ratin hasanah. Pahala kurban itu dihitung dengan satu helai bulu binatang. Satu helainya satu pahala. Nah kalau antum kurban kambing, akhi, coba hitung bulu-bulunya. Anda yakin ekornya saja nggak mampu antum hitung. Ya. Nah bagaimana dengan keseluruhan bulunya? Segitu pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sapi tentu lebih banyak lagi. Nah ini ya hukum yang kita petik dari penjelasan itu. Namun dalam kaitannya dengan tauhid ini adalah fasholli li rabbika wanhar. Intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa salat ya inilah ibadah, maka menyembelih pun adalah ibadah. Kapan penyembelihan ini kita palingkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk kemusyrikan. Ini sudah kita bahas kemarin, kita akan masuk kepada bab berikutnya insyaallah. Babun minasyirki an-nadharu li ghairillah. Termasuk perbuatan kesyirikan orang bernazar bukan karena Allah. Nah, ini penting untuk kita jelaskan. Berkaitan dengan tauhid. Jadi sekarang kita lagi membahas Bapak-bapak, Ibu-ibu yang baru bergabung bahwa pembahasan kita perbuatan-perbuatan kemusyrikan yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang keras. Yang pertama, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalanmu. Salat antum selama ini batal. Puasa antum selama ini batal. Infak, zakat, sedekah antum terhapus pahalanya. Kalau berbuat syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalanmu. Ini satu.
Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Orang yang berbuat syirik sampai meninggal dia tidak bertobat, tidak ada ampunan bagi dia, kata Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mengampuni dosa selain syirik. Orang pemabuk, orang penjudi, orang mohon maaf gonta-ganti perempuan, tapi nggak buat syirik, mati dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya dan dimasukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak, dimasukkan dulu dia ke neraka, dibersihkan dosa-dosanya, baru tetap diangkat dia ke surga. Karena bukan dosa syirik itu. Tapi dosa syirik kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tidak ada ampunan bagi dosa syirik kalau sampai meninggal kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perbuatan syirik itu? Sekarang sedang kita kaji. Contoh-contohnya. Nah, termasuk juga ancaman Allah tentang pelaku kesyirikan ini. Ini yang paling keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha harrama 'alan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Nauzubillah. Jadi itu sudah case langsung, tidak perlu ditafsirkan ayat ini. Kata Allah, "Innahu may yusyrik billah." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Allah sudah mengharamkan baginya surga. Jadi qad dalam bahasa Arab itu, kalau belajar nahwu sharaf, qad itu sudah selesai, ya. Sudah nggak bisa direview kembali, sudah tidak bisa diperbaiki. Sudah selesai. Qad. Makanya qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Semua harus berdiri. Orang yang mampu berdiri tidak berdiri, berdosa dia. Karena qad sudah disuruh berdiri antum, ya. Jadi kata-kata qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Banyak di Al-Qur'an kita dapatkan kata-kata qad. Nah, di ilmu nahwu sharaf itu dijelaskan bahwa kata-kata qad itu adalah kata kalimat yang sudah selesai, ya. Nah, di sini Allah mengatakan ya tentang innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya naudzubillah neraka, wal iyadzubillah. Maka dari itu, karena ancaman tentang kesyirikan itu begitu berbahaya, maka dalam kajian-kajian sekarang ini kita sedang membahas tentang masalah contoh-contoh perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, kalau malam kemarin cuma satu pembahasannya, yaitu tentang penyembelihan. Ya. Nah, siapa yang menyembelih bukan karena Allah, bahkan menyembelih di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih bukan karena Allah. Ya, orang menyembelih binatang sini untuk dagingnya dibuatkan sesembahan. Taruh di bawah-bawah pohon keramat atau di batu-batu sakti, diberikan makan kepada tuyul, jin dan kuntilanak sejenisnya. Nah, kalau kita menyembelih binatang di situ, meskipun dengan menyebut nama Allah, tapi di tempat tersebut, ini juga kemusyrikan, dilarang dalam Islam. Hadis-hadisnya cukup banyak sudah saya sebutkan kepada antum. Ya. Nah, malam ini kita akan membahas masih contoh perbuatan kesyirikan adalah babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk perbuatan kesyirikan orang bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata nazar ini karena dia adalah bahasa Arab perlu untuk saya jelaskan sedikit. Ini insya Allah kita akan sinkronkan pembahasannya dengan pembahasan fikih. Karena dalam pembahasan fikih ada khusus membahas tentang masalah nazar. Sebagian kita sudah akrab tentang istilah nazar ini. Bukan nazar. Ya, beda nazara dengan beda nazara. Nazara
itu mau lihat calon istri, ya, munazar antum, nah itu kan, nah itu pakai zo, ya, nun, zot, ro, nazar, ya, yang sampai, Ustaz, nazar ini kan mau lihat calon istri, so nazar ente, kan gitu kan, nah itu bahasa Arabnya nazara, ya, nazara. Kalau ini nazara, nun, zal, ro, ya, nazar. Bisa dibedakan ya? Ya, karena orang bukan orang Arab, jadi kadang-kadang terdengar sama saja, nazar dan nazar. Nah, yang sedang saya bahas ini nazar. Babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Termasuk perbuatan kesyirikan, orang bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu penjelasan para ulama dalam tuntunan fikih, ya saya bacakan supaya antum dengar sama-sama. An-nazaru ilzamul muslimu nafsuhu ta'atun lillahi lam talzimuhu bidunihi bi'ai nazar. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan dirinya untuk melaksanakan satu perbuatan yang tidak wajib. Dia mewajibkan dirinya. Misal, dia mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Namanya puasa nazar. Dia mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah tertentu, salat misalkan. Maka salat nazar. Misal ada orang mengatakan begini nih. Kalau gaji saya naik, saya akan salat tahajud 10 rakaat. Naik gajinya, wajib bagi dia untuk salat tahajud 10 rakaat. Ya. Tadinya tahajud ini tidak wajib. Cuman karena dia bernazar, maka sesuatu yang tidak wajib, dia wajibkan untuk dirinya. Atau misalkan, Bapak ini nih, bernazar. Kalau nanti saya terpilih jadi anggota dewan, saya akan potong kambing, saya undang jamaah Masjid Raya Ahmad Yani khususnya ikut kajian tauhid untuk makan bersama-sama. Nah, itu nazar. Terpilih antum jadi anggota dewan, wajib untuk potong kambing, undang jamaah sesuai dengan nazar tadi. Kalau saya tidak laksanakan Ustaz, kalau antum tidak lakukan, wajib antum tebus dengan kafarat, puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Nah, ini namanya nazar. Nah, jadi sesuatu yang tidak wajib, dengan dia bernazar menjadi wajib bagi dia. Nazar ini hukumnya ada 3. Yang pertama, nazar hukumnya mubah, boleh. Misal, yubahun nadrul mutlaq alladhi yuradu bihi wajullahi ta'ala kanadhir siyam aw salatin aw sadaqatin wa yajibul wafa. Nazar mutlak. Demi Allah saya bernazar untuk sholat. Jadi dia tidak menggantungkan nazarnya. Pokoknya dia bernazar. Demi Allah saya bersedekah. Demi Allah saya berzikir. Demi Allah saya baca Quran. Begitu, ini namanya nazar mutlak. Ya, wajib untuk dia laksanakan nazarnya. Ya, dan kalau dia tidak laksanakan, wajib untuk dia tebus dengan puasa kafarat 3 hari yang saya sebutkan tadi. Ini namanya nazar mutlak. Boleh hukumnya. Untuk supaya orang jadi taat kepada Allah. Kadang-kadang futur, lemah iman, turun semangat beribadah, bernazar. Ya. Setengah mati mau salat tahajud nggak bisa-bisa. Bernazar. Ya, disebutkan nazarnya dia akan tahajud, wajib bagi dia untuk melaksanakan tahajud tersebut. Kalau dia tidak buat, wajib dia tebus dengan kafarat puasa 3 hari berturut-turut. Yang kedua, nazar hukumnya makruh. Wa yukrahun nazar al-muqayyad. Termasuk dimakruhkan nazar muqayyad seperti insyafallahu maridi sumtu kadza au tasaddaqtu kadza. Jikalau penyakitku sembuh, saya akan berpuasa sekian hari. Jikalau anakku sembuh, saya akan sholat tahajud sekian malam. Nah, kapan sembuh dia? Kapan sembuh anaknya? Wajib bagi dia untuk melaksanakan nazarnya.
ini nazar hukumnya makruh. Ya, karena kalau tidak sembuh anaknya, enggak sholat tahajud dia. Kalau enggak sembuh sakitnya, enggak sholat tahajud dia. Maka nazar seperti ini hukumnya makruh. Ya. Dan yang ketiga, nazar hukumnya haram. Misal, wa yuhramu idza kana li ghairi wajhillahi ta'ala kan nazar li quburi auliya au rawahi sholihin. Nazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti bernazar memberikan sesajian di kuburan-kuburan tertentu atau bernazar untuk memberi makan roh-roh orang-orang soleh. Nah, ini adalah nazar yang tidak boleh kita laksanakan. Nah, untuk lebih rincinya, saya ingin jelaskan secara fikihnya dulu. Setelah itu baru saya akan jelaskan secara akidah dan tauhid kita mengenai nazar ini, supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan berkaitan dengan masalah nazar. Macam-macam nazar. Yang pertama, an-nadrul mutlak. Nazar secara mutlak. Wa huwa al-kharijul mukhrajul khabar. Nahu qaul muslim lillahi alaihi salata ayyam. Au it'amu asyrati masakin mathalan. Yuridu bidzalika taqarrub ila Allah Ta'ala. Wa hukmu hadha an-naw' min an-nadhr wujubil wafa'. Nah, yang pertama adalah nazar mutlak. Misalkan seseorang mengatakan, demi Allah saya akan puasa 3 hari. Demi Allah saya akan beri makan 10 orang miskin. Nah, ini namanya nazar mutlak. Kata para ulama, hukmu hadzal naw' minan nazar wujubul wafa. Wajib bagi dia untuk melaksanakan nazarnya ini. Seperti Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah janji antum dengan Allah kalau engkau berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji antum dengan Allah. Ya, laksanakan. Juga di surah Al-Hajj ayat 29, wal yufu nudurahum. Tunaikan nazar-nazar kalian. Ini nazar mutlak, ya. Yang kedua, an-nadrul mutlak gairu muayyan. Misal, lillahi alayya nazar wa lam yadhkur an-nazar wa hukmu annahu yajibu alayhi fil wafa bihi kafaratul yamin. Ada orang bernazar tapi tidak menyebutkan, demi Allah saya bernazar. Apa nazarnya? Dia enggak sebut. Ya. Maka orang ini wajib untuk berpuasa 3 hari menebus nazarnya karena dia enggak sebut bernazar apa antum. Ya. Ini jelas oleh para ulama dalam masalah fikih. Jadi kalau orang bernazar, demi Allah saya akan begini. Begini apa antum? Dia enggak bilang. Ya. Maka untuk menebus itu dia enggak tahu juga dia mau menazarnya apa, tapi dia sudah terlanjur ya berniat, ya bertekad untuk bernazar, maka wajib dia untuk puasa 3 hari berturut-turut untuk menebus ya kafarat nazarnya. Yang ketiga, an-nadrul muqayyad bi fi'lil khaliq azza wa jalla wa huwa al-kharju makhraj asy-syarti ka qaul muslim in syafallahu maridi aw rudda ghaibi at'amtu kadza miskinan. Nah, nazar yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Kalau handphoneku yang hilang itu ku dapatkan, ku beri makan 10 orang miskin. Ya, ada orang begitu. Handphone dia suka sekali. Mobilnya yang dia sayang-sayang hilang. Semacam-macam cara dicari, enggak dapat. Akhirnya dia bernazar, ya Allah, kalau kutemukan mobilku itu, aku akan berpuasa 10 hari. Dapat ternyata mobilnya. Wajib berpuasa 10 hari antum. Ya. Atau saya akan beri makan 10 orang miskin. Wajib antum undang 10 orang miskin di rumah antum diberikan makan. Ini nazar muqayyad kata para ulama. Kemudian yang keempat, an-nadrul muqayyad bi fi'lil makhluq. Wa huwa nazar al-lijaj. Nah, yang keempat ada namanya nazar lijaj. Bagaimana bentuknya? Misal, asumu syahran in fa'altu kadza. Saya akan berpuasa 1 bulan kalau saya melakukan begini-begini.
Misal antum sudah tidak mau pacaran, tiba-tiba tergoda, bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau sampai saya pacaran, saya akan puasa 1 bulan. Ya tergodalah dengan seseorang, pacaranlah dia. Nah, wajib antum untuk puasa ya sesuai dengan nazarnya itu. Atau contoh yang lain di sini disebutkan oleh para ulama, au waqa'tu kadza wa kadza au ukhriju min mali kadza kadza in fa'altu kadza. Kalau saya berbuat begini dan begini, saya akan bersedekah sekian rupiah. Nah, itu juga nazar namanya, ya. Namanya nazar lijaj. Jadi ada beberapa bentuk hukum nazar ini. Kemudian yang kelima ada nazrul ma'siyah. Nazar maksiat. Bagaimana itu? Misal an yanzura fi'la muharramin au tarka wajibin. Ka'an yanzura darba mu'min au tarka salatin. Misalkan ada orang yang bernazar untuk membunuh seorang muslim atau menyakiti ulama. Dia bernazar mau menyakiti seseorang atau membunuh seseorang. Ya, baru nazar. Ini namanya nazar maksiat. Atau bernazar untuk tidak mau sholat selama 1 minggu atau selama 3 hari atau selama ya waktu yang dia mau. Nah, kata para ulama, hukmuhu annahu yuhramul wafa'u bihi. Haram hukumnya bagi orang ini untuk melaksanakan nazarnya. Jadi kalau ada yang bernazar, yang nazarnya adalah haram, tidak boleh antum melaksanakan nazar itu. Haram. Jikalau saya diterima menjadi PNS, saya akan belikan bir teman-teman saya. Keterima antum jadi PNS, nggak boleh antum beli bir, ya itu namanya nazar maksiat. Tapi wajib bagi antum untuk puasa 3 hari berturut-turut sebagai tebusan nazarnya antum, karena nggak boleh bernazar maksiat. Ya, itu kata Nabi Rasulullah SAW, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan lakukan maksiat tersebut. Itu hadisnya, ya. Nah, ini beberapa hukum-hukum nazar dalam tuntunan fikih. Garis besarnya cuma 3 saja yang saya ingin bilang, bahwa nazar itu kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Itu secara fikih. Tapi dalam tauhid, dalam akidah, sebagai pegangan kita seorang muslim, sebagai keyakinan kita seorang muslim, bahwa siapa yang bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus kepada perbuatan kesyirikan. Ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian nazarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kalian. Ya. Jadi jangan pura-pura. Ente kan bulan lalu bernazar begini-begini, kenapa belum bikin? Kita cuma pura-pura. Ya, Allah sudah tahu. Ya, ini dalilnya di surah Al-Baqarah 270. Jadi jangan main-main dengan nazar ini. Makanya kalau tidak mau melaksanakannya, jangan bernazar. Nah, yang parahnya itu kalau nazar kita bukan karena Allah.
Jadi orang-orang yang bernazar, ya misalkan ini contoh-contoh nazar yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau usaha, dagangan, bisnis saya ini maju, banyak keuntungannya, maka saya akan memberikan sajian-sajian di pohon tertentu. Ini nazar bukan karena Allah. Inilah syirik yang saya maksud itu. Ya, jikalau istri saya lahir dengan normal, saya akan sembelih seekor kambing di batu yang keramat itu. Bahkan jikalau usaha saya maju, saya akan berikan sesajian di kuburan wali-wali tertentu. Ini kesemuanya adalah nazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan perbuatan kemusyrikan itu. Ini yang diancam dengan ya pembatal amalan, Allah tidak ampuni dosanya seperti yang saya sebutkan tadi itu, ya. Maka jangan sampai nazar ini kita laksanakan atau kita buat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semua orang yang bernazar harus karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nazar bentuknya salat karena Allah, atau nazar karena memberi makan orang-orang miskin juga karena Allah Subhanahu wa taala, atau nazar untuk berpuasa juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan begitu nazar-nazar yang lain. Jangan sampai sekali lagi nazar ini ya salah kita dalam melaksanakannya. Ya, karena nazar ini adalah ibadah, dan kapan kita palingkan ibadah ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nauzubillah ya, begitu susahnya kita melaksanakan sholat, begitu susahnya kita berpuasa, begitu banyaknya infak, zakatan, sedekah kita, ini akan terhapus semua pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kapan kita memalingkan nazarnya ini ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malingkannya kepada ya bukan kita nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang saya ingin sebutkan untuk malam ini, bahwa termasuk perbuatan kesyirikan adalah an-nazru li ghairillahi tabaraka wa taala. Nazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dan sudah banyak poin-poin contoh-contoh perbuatan kesyirikan yang saya sebutkan. Ya, kita akan tuntaskan pembahasan ini supaya kita tahu bahwa ini perbuatan syirik seperti apa yang disebutkan oleh salah seorang sahabat pada waktu melihat orang-orang datang kepada Nabi. Semua mereka yang datang kepada Nabi terus bertanya yang baik-baik. Ya Rasulullah, bagaimana cara sholat yang benar? Ya Rasulullah, bagaimana supaya iman kami naik? Ya Rasulullah, bagaimana cara berhaji yang benar? Yang baik-baik semua ditanyakan kepada Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Nabi bertanya sebaliknya. Beliau mengatakan, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Orang-orang datang kepada Nabi bertanya hal-hal yang baik-baik. Wa kuntu as'alu anhu 'anil syarr. Tapi aku datang bertanya tentang yang buruk-buruk. Mahafatan an aqa fihi. Aku takut terjerumus kepada keburukan dan aku tidak tahu ternyata itu yang buruk. Nah, kita belajar tentang contoh-contoh kesyirikan ini supaya kita tahu ini syirik dan kita menjauhkan diri daripada perbuatan itu, ya. Bukan orang belajar kesyirikan setelah orang tahu lalu orang mau laksanakan kesyirikan itu, bukan itu, ya. Jadi kita belajar tentang kemusyrikan ini supaya kita tahu ini bahaya dan kita berusaha untuk menjauhkan diri, ya, orang-orang yang kita cintai, anak dan keturunan kita, ya, kita jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan ini. Karena tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis Nabi pun, tidak ada satu ulama pun yang membolehkan tentang perbuatan kesyirikan ini. Semua sepakat mereka bahwa syirik itu dosa yang nomor satu paling tinggi, dosa yang paling besar, dosa yang tidak ada ampunan, dosa yang tempat kembalinya neraka, naudzubillah, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada kemusyrikan, sehingga para ulama pun merincikan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan kemusyrikan ini. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemusyrikan itu. Kalau dulu orang masih di SD, dulu orang masih di SMP, SMA, guru-guru biasa cuma mengajarkan
bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Perbuatan syirik itu contohnya menyekutukan Allah. Cuma begitu penjelasannya. Bagaimana menyekutukan Allah? Terang ingin tahu. Ternyata termasuk menyekutukan Allah orang yang bernazar bukan karena Allah. Termasuk menyekutukan Allah orang menyembelih bukan karena Allah. Termasuk menyekutukan Allah. Kalau kemarin saya sebutkan juga ada 3 poin. Misalkan at-tamimah. Ya, yaitu menggantungkan kalung atau gelang kepada seseorang yang dia yakini bahwa kalung dan gelang itu bisa menangkal mudarat dan bisa mendatangkan manfaat. Dia kemusyrikan. Ya. Ada orang pakai rantai babi namanya. Ya. Atau nama apalah begitu. Dia yakin bahwa benda ini bisa menangkal mudarat atau bisa mendatangkan manfaat. Selama dia pakai ini Ustaz, nyaja sakit dia. Kalau dia mau buka itu mau sakit dia. Nah ini, dia anggap bahwa benda tersebut bisa mendatangkan manfaat. Atau selama dia pakai ini Ustaz, biar orang jaga tiup-tiup, biar orang mau guna-guna, orang baca-baca, orang santet, orang sihir, nggak mampan buat dia. Nah ini dia menganggap bahwa benda itu ya bisa menolak mudarat. Nah, kecuali kalau secara ilmiah terbukti, maka ini tidak apa-apa. Misal, gelang, kalung giop misalkan. Secara ilmiah diteliti bahwa dia bisa memperlancar peredaran darah. Nah, itu nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau cuman gelang-gelang biasa, ya, cincin batu akik, kemudian kita punya keyakinan seperti tadi, ini berbahaya. Tapi kalau kita pakai ini benda-benda cincin batu akik, kalung babi, atau yang semisalnya, sebagai hiasan, kita pingin pakai aja, nggak apa-apa, silahkan. Yang dilarang itu kalau kita punya keyakinan macam-macam di situ. Ya, nah ini. Ini ya contoh-contoh kesyirikan yang sudah saya jelaskan kepada antum. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamimah. Ya, bisa antum lihat nanti dalam kitab-kitab hadis tentang ya perbuatan itu. Baru ada juga disebut dengan tiwalah. Ini juga bahaya. Yaitu usaha-usaha seseorang dalam bentuk mantra-mantra memisahkan orang yang saling mencintai. Suami istri sangat romantis. Suami istri sangat bahagia. Dia tidak suka dengan kebahagiaan mereka. Dia tidak suka dengan romantisnya mereka. Maka apa yang dia buat? Dia bacakan mantra-mantra. Dia undang jin-jin supaya suami jengkel sama istrinya. Istri tidak suka lagi sama suaminya. Nah, ini termasuk perbuatan kesyirikan. Jangan orang melaksanakan hal seperti ini. Ya, kalau orang melihat ada rumah tangga yang romantis, yang bahagia, orang belajar sama dia. Bagaimana tipsnya bisa begitu tuh? Ya, bukan orang iri, dengki, kemudian orang mau hancurkan rumah tangga orang lain. Nah, ini termasuk kesyirikan. Baik, kemudian berikutnya kita bahas pembahasan yang baru lagi. Babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Termasuk perbuatan kesyirikan isti'adzah. Minta tolong. Minta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dari awal sudah tahu, bahkan sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu namanya isti'adzah. Minta perlindungan. Aku berlindung kepada Allah. Nah, siapa yang berlindung, siapa yang minta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjerumus kepada kemusyrikan. Ada orang bilang, "Pak, Bapak mau merantau ke Manado, bahaya di sana." Aduh, bagaimana saya sudah lulus, ya diterima di perusahaan di sana. Sudah, kalau antum mau berangkat, maka saya kasih mandi dulu besok. Dikasih mandilah, lalu berikan satu benda. Pakai benda ini taruh di dompet. Kalau mau buang air, kasih keluar. Nah, ini adalah
benda yang kita berlindung padanya supaya tidak apa-apa. Nah, inilah yang dilarang itu, ya. Ini yang akan kita jelaskan, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk perbuatan kesyirikan memohon perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua orang Islam ini harus minta perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada jin, kepada tuyul, kuntilanak dan semisalnya. Coba antum lihat di surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari laki-laki kalangan jin. Allah bilang ini, ya, wa annahu kana rijalun minal insi, ada laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuna, minta perlindungan birijalin minal jin, dari laki-laki bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, Allah tambah kekhawatiran dan ketakutan bagi mereka. Jangan begitu. Ya, jangan minta perlindungan kepada jin, dan ini banyak orang begitu. Pokoknya kalau kamu lewat di kuburan, tarik telinga kanan, telinga kiri, baca begini. Ya. Kalau yang disuruh baca itu adalah bacaan yang syar'i, bagus. Tapi kalau disuruh baca bacaan perlindungan kepada makhluk tertentu, ini musyrik kita. Kalau bilang baca ayat kursi, itu bagus. Baca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu bagus, memang ada hadisnya itu. Tapi kalau disuruh baca, ya, disuruh, atau apalagi kalau ada benda tertentu, ya disuruh bawa sama kita, ikatkan di sini di pinggangmu. Biar orang mau potong, biar orang mau tikam, biar orang mau apain, yang penting pakai itu tidak akan mampan. Nah, ini kita berlindung, ya, dengan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya, ya. Ini insyaallah akan kita jelaskan, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Isti'adzah, ya, bahasa Arabnya. Isti'adzah itu a'udzu. A'udzu itu perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka semua kita, mau laki-laki mau perempuan, mau kaya mau miskin, tua ataupun muda, semua wajib berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini perlindungan yang hakiki. Ada juga kita bisa berlindung kepada sesuatu. Misalkan kita berlindung di rumah dari dinginnya udara. Jangan sampai orang bilang, wah, Ustaz bilang berlindung kepada Allah. Tidur jo di halaman. Ya, biar ujang-ujang, biar dingin-dingin, yang penting berlindung kepada Allah. Ini juga salah. Ya, ya, bukan begitu agama. Ya, agama itu, ya, misalkan al-isti'anatu billah, minta tolong kepada Allah. Apakah hanya kepada Allah kita minta tolong? Ya, sementara hari-hari terus minta tolong. Oh, ban motor saya kempes, tolong pompa akang. Jangan sampai kita punya pemahaman minta tolong sama Allah. Kan Ustaz bilang minta tolong sama Allah. Nah, bukan begitu maksudnya, ya. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang hanya Allah yang bisa. Tidak ada makhluk yang bisa. Itu tidak boleh kita minta tolong kepada makhluk. Termasuk ini isti'adzah, minta perlindungan. Kita minta perlindungan supaya tidak terkena dengan sihir. Kita minta perlindungan supaya tidak celaka di jalan. Kita minta perlindungan supaya tidak jadi jatuh miskin. Kita minta perlindungan supaya disembuhkan penyakit kita. Itu semuanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta perlindungan seperti ini bukan kepada Allah, maka dia jatuh kepada kemusyrikan. Tapi kalau dangkal, ya, pemahaman kita sempitkan tentang hal ini, pokoknya kalau perlindungan hanya kepada Allah. Biar hujan, biar dingin, enggak perlu pakai atap, enggak perlu pakai dinding. Ya, orang kan berlindung kepada Allah. Ya, tidak seperti itu agama. Ya, agama ini, masya Allah, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis Nabi SAW
penjelasan-penjelasan para ulama itu sangat sejalan dengan logika kita dan sangat sejalan dengan ya ilmu pengetahuan. Jadi ada perlindungan-perlindungan yang memang hanya hak Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah kita masuk kepada kemusyrikan yang insyaallah akan kita kaji dan kita sebutkan kepada antum tentang isti'adzah bi ghairillah ini. Ya, minta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Khawlah binti Hakim berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Khawlah binti Hakim, aku mendengarkan Nabi Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan faqala, siapa yang turun dari rumahnya dan membaca bacaan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang baca ini bacaan ini? Ya, sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada yang bisa mencelakai orang tersebut sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, makanya salah satu tuntunan Nabi turun dari rumah, di samping orang baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ini juga disuruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurhu syai'an. Tidak ada yang bisa memudaratkan orang ini hatta yarhala min manzilihi dzalik. Ya, sampai dia kembali ke tempat yang dia turun darinya. Jadi Masya Allah, sampai-sampai sebegini ya penjelasan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanti-wantinya Nabi, kita berlindung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adzati nafi'ah allati yandafi'u biha kullu mahdhurin yukhaliful insanu indama yanzilu biq'atan minal ardi. Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan setegas-tegasnya kepada seluruh umatnya untuk supaya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan yang hakiki yang benar, supaya kita terhindar daripada bahaya-bahaya yang akan terjadi setelah kita keluar dari rumah. Ya, ini Nabi sebutkan. Maka sekali lagi mudah-mudahan ini bisa dihafal, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan doa ini juga Nabi perintahkan untuk dibacakan kepada bayi-bayi. Bayi-bayi itu kan gampang suka juga diganggu sama jin-jin. Nah, pada waktu dia mau tidur, kalau antum di sini punya bayi, pada waktu mau tidur malam, sore-sore dia semua tidur, pegang ubun-ubunnya, kemudian bacakan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiup 3 kali. Insyaallah tidak ada jin, setan atau semisalnya yang bisa mengganggu ya, menggoda ya anak ini. Ya, makanya ada anak-anak tiba-tiba menangis seperti tidak biasanya. Ya, mungkin ini ada gangguan dari jin. Ya, maka bacalah bacaan ini. Gampang dihafal ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena waktu surat Isya juga sudah masuk, saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan buat kita semua, usia yang panjang dan barakah, dan mudah-mudahan sisa usia ini Allah mudahkan untuk kita penuhi dengan amalan-amalan yang menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni khilaf kesalahan kita semua, dan mudah-mudahan seluruh pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan tercatat menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga begini Allah kumpulkan dan pertemukan kita di rumah, di antara rumah Allah masjid ini. Mudah-mudahan begini pula Allah akan kumpulkan kita, bersamakan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih perhatian antum semua. Mohon maaf khilaf dan salah kami, dan ajak keluarga, anak-anak, ya orang-orang yang kita cintai ke masjid ini, sama-sama kita belajar Islam. Memang sedikit-sedikit saja, tapi kadang-kadang yang sedikit-sedikit ini, apalagi pembahasan akidah, mungkin orang terjerumus di situ, tapi orang tidak tahu. Maka dengan duduk kita dan mendengarkan, astagfirullah, ternyata salah kita selama ini. Nah, mudah-mudahan kalau sudah segitu pemahaman kita, tanya lagi sama ustaz-ustaz yang lain. Ternyata memang betul salah, cepat rubah. Jangan berlama-lama dalam kesalahan. Ya,
supaya Allah ampuni khilaf dan salah kita, dan mudah-mudahan dengan demikian kita tergolong orang-orang yang beriman, bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.